SK mutasi ini juga harus dipersiapkan. Kemudian SKP, sertifikat pendidik. Kemarin ada beberapa pertanyaan, kan saya nilainya sudah mencukupi kan, tapi kenapa saya ditolak untuk kenaikan pangkatnya? Ternyata di antaranya banyak di antara Bapak Ibu guru yang baru itu belum mengantongi sertifikat pendidik. Karena itu sertifikat pendidik itu harus segera diurus, diselesaikan sehingga pemberkasan bisa diterima. Bahkan ini sebagai informasi baru tahun ini ya, yang kemarin, yang periode kemarin, April kemarin ini, untuk persiapan kenaikan April 2021, ya banyak di antara teman-teman kita yang kemarin juga ternyata tidak diluluskan. Gara-garanya hanya Bapak Ibu yang mengusulkan kenaikan pangkat berbarengan dengan pencantuman gelar. Jadi kalau dulu kita masih bisa bahwa pencantuman ijazah atau gelar pada penetapan angka kredit masih diperbolehkan dulu berbarengan dengan kenaikan pangkatnya. Namun mulai tahun kemarin ya, untuk kenaikan pangkat sekarang berarti dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki ya ijazah ya, yang belum ditetapkan angka kreditnya, maka hendaknya terlebih dahulu mengurusi ya pencantuman gelar melalui kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Nah, itu yang informasi baru yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian fotokopi SK kepala sekolah, ini bagi kepala sekolah. Dan bagi kepala sekolah juga ada permasalahan karena 4 tahun yang lalu memang ada beberapa teman kepala sekolah khususnya di SD ataupun SMP, ada kepala sekolah yang ditugaskan menjadi kepala sekolahnya, SK-nya berperiodisasi, jadi hanya cukup 4 tahun. Setelah 4 tahun itu harus diperpanjang lagi. Nah, harus diusulkan kembali ya. Nah, makanya tidak bisa kalau Bapak Ibu yang punya SK kepala sekolah yang sudah habis masa baktinya, itu harus segera diurus kembali untuk perpanjangan menjadi kepala sekolah. Kemudian berikutnya SK Wakasek, nih SK Kepala Perpustakaan, ini yang mengurangi jam wajib mengajar juga disiapkan. Kemudian fotokopi ijazah ya, transkrip nilai, legalisir perguruan tinggi, izin belajar, kemudian porlab dikti dan akreditasi kampus. Bahkan kemarin ini memang ada beberapa teman yang diminta surat keterangan bahwa penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi itu bukan di kelas jauh ya, kelas jauh. Jadi tidak dibenarkan ada kelas jauh. Makanya dimintakan surat keterangan bahwa penyelenggaraan perkuliahan tidak melakukan di jarak jauh ya, atau kelas jauh ya, kecuali UT. Kalau UT memang kemudian ini transkrip nilai, ini legalisir perguruan tinggi, ini penting, ini juga harus dilegalisir ya. Dan legalisir memang harus basah dan tidak bisa di-scan ya. Nah, legalisir. Kemudian izin belajar juga hendaknya dibuatkan sebelum kita mau mengikuti kegiatan perkuliahan, maka izin belajar harus ditempuh dulu ya. Ada dua, selain dapat izin belajar juga ada tugas belajar. Kalau bagi Bapak Ibu yang tugas belajar, tentunya yakinkan bahwa Bapak Ibu sudah diangkat kembali atau ditugaskan kembali pada jabatan awal. Karena yang tugas belajar Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan pekerjaan. Beda dengan izin belajar. Kalau izin belajar Bapak Ibu tetap bekerja seperti biasa, makanya diizinkan belajar atau diizinkan kita mengikuti perkuliahan dengan catatan tidak mengganggu ya tugas kerja keseharian. Nah, makanya bagi Bapak Ibu yang tugas belajar itu tidak mengajar, tidak bekerja ya, tapi tetap mendapatkan gaji, kecuali sertifikasi gurunya itu harus dicabut kembali. Maka ketika mau mengusulkan ke jenjang berikutnya,
yakinkan bahwa Bapak Ibu sudah mengantongi surat ditugaskan kembali menjadi pegawai negeri pada jabatan tertentu atau pada sekolah tertentu. Kemudian ini polak dikti ya, ini juga perlu dimintakan ya dari perguruan tinggi. Kemudian akreditasi kampus bagi yang memiliki pendidikan baru. Nih, ternyata akreditasi ini ya bermasalah ketika akreditasinya misalkan C atau apalagi tidak terakreditasi. Maka kalau tidak terakreditasi, ijazah kita tidak bisa diperhitungkan angka kreditnya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ketika mengusulkan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi dokumennya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan melaksanakan tugas pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Ini fotokopi legalisir dan satu bundel ya. Ini surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Kemudian SK pembagian tugas mengajar dan jadwal pelajaran ini setiap tahun itu harus dipersiapkan karena seringkali kita ini abai terhadap SK pembagian tugas, dianggapnya biasa saja. Padahal ini tugas pembagian mengajar atau jadwal pelajaran yang ditandatangani dengan sah oleh kepala sekolah itu harus didokumentasikan dari tahun ke tahun. Kemudian berikutnya penilaian kinerja guru, lengkap dokumen 1A, 1B, 1C, 1D. Dan untuk mulai tahun besok, Bapak Ibu ya, bagi penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah itu harus menggunakan PKG 360 derajat ya. Bapak Ibu yakinkan mulai tahun ini yang mau naik pangkat tahun berikutnya maka persiapkanlah dengan menggunakan PKG 360 derajat ya, yang penilaiannya lengkap ya, bukan saja dari kepala sekolah tapi juga dari siswa, juga dari tenaga pustakawan ya, juga dari tenaga laboratorium, juga dari komite sekolah ya, itu harus dilengkapi penilaiannya. Kemudian SK kepala sekolah bagi kepala sekolah termasuk PKKS, ya, PKKS-nya ini penilaian kinerja kepala sekolah juga menggunakan yang lengkap yang 360 derajat. Kemudian SK tugas tambahan lain ini misalkan Wakasek itu kepala perpustakaan ini yang mulai jam belajar itu juga harus dipersiapkan. Kemudian penilaian kinerja tugas tambahan setiap tahun ya Bapak Ibu itu harus semuanya didokumentasikan ya. Karena itu Bapak dan Ibu ya semua dokumen lengkap, jangan ada yang kurang. Makanya terima kasih tadi Pak Darno juga akan membantu men-scan kan ya berkas Ibu dan Bapak untuk dipersiapkan. Karena semua pemberkasan itu ya, terutama sertifikat-sertifikat piagam-piagam itu harus di-scanner dulu ya, baru itu bisa diperhitungkan. Kemudian berikutnya ini dokumen melaksanakan pengembangan diri. Ini fotokopi legalisir dalam satu bundel ya. Nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan ini ya, surat pernyataan melaksanakan pengembangan pesan berkelanjutan, laporan pengembangan diri, surat tugas setiap kegiatan pengembangan diri, sertifikat setiap kegiatan pengembangan diri. Dan itu Bapak Ibu saya sarankan setiap Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan diri didokumentasikan, dibuatkan laporannya secara nyicil ya. Kemudian yang tadi dari mulai PK gurunya itu akan ngeling langsung ke PAK-nya. Makanya mudah-mudahan di Kabupaten Bogor ya tahun ini mudah-mudahan kita sudah menggunakan PAK tahunan. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung sendiri apakah saya layak atau tidak untuk naik pangkat 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian. Maka bisa dilihat dari jumlah angka kredit pada setiap tahunnya. Kemudian berikutnya adalah surat tugas setiap kegiatan pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu yakinkan, kayak sekarang Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ya, dan Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan sertifikat, yakinkan bahwa Bapak Ibu juga memiliki surat tugas ya, surat tugas dari pimpinan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian sertifikat setiap kegiatan pengembangan diri juga harus disiapkan. Kemudian berikutnya adalah dokumen melaksanakan publikasi ilmiah atau karya inovatif ini asli dalam satu bundel ya.
surat pernyataan melaksanakan pengembangan perusahaan berkelanjutan, laporan setiap kegiatan publikasi ilmiah, kemudian karya inovatif, kemudian dokumen pelaksanaan seminar bagi yang mengajukan PTK ya, surat keterangan seminar. Ini yang PTK itu harus jelas. Ada undangannya ya seminar itu. Kemudian ada daftar hadirnya. Kemudian ada notulennya, ada berita acaranya. Kemudian ada makalah atau PowerPoint PTK-nya. Jadi Bapak dan Ibu itu disiapkan ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berikutnya ini adalah jurnal. Khusus untuk yang mengajukan ke golongan 4B ya. Ini ketentuannya satu, Bapak Ibu harus memiliki jurnal. Jumlah halaman maksimal 15 halaman, ukuran kertas A4. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau menjurnalkan kayak tulis Bapak Ibu itu dicetakkan biasanya pakai A5. Jadi sudah 2 tahun yang lalu harus sudah menggunakan A4 dan spasi 1. Ya, kemudian memuat judul diambil dari salah satu PTK atau PTS yang dibuat. Kemudian latar belakang dan tujuan penelitian. Kemudian pedoman penulisan karya ilmiah ya. Kemudian mengutip cara penulisan hafal dan memiliki izin dan dari LIPI dan ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau jurnal yang Bapak Ibu masukkan, tulisan Bapak Ibu, karya Bapak Ibu, yakinkan bahwa jurnal pendidikan atau jurnal penelitian itu sudah ada nomor ISSN-nya. Jadi ada nomor statistiknya. Kalau buku ada ISBN-nya, kalau jurnal ada ISSN-nya, itu di atas ya. Kemudian berikutnya dokumen melaksanakan kegiatan penunjang, itu fotokopi legalisir dalam satu bundel. Kemudian surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang, kemudian dokumen lain yang mendukung kegiatan penunjang. Nah, itu Bapak Ibu ya mesti diperhatikan. Kemudian semua dokumen untuk penilaian sidang yang angka kredit dari poin angka 3 tadi 31 sampai 36 ya, ini paling lambat kemarin yang sudah selesai ya ini. Karena tidak terjadi perubahan kembali. Kemudian dokumen kepegawaian yang delegasi untuk verifikasi oleh masing-masing penanggung jawab pengelola dibuat satu rangkap dan berkas tidak dijilid atau map ya, cukup senilai hektar besar untuk kemudahan penyetelan serta di-scan dengan format PDF ukuran tadi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah Pak Pak Sudarno ya, Pak Dr. Darno akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Ini yang harus di-scan nanti ya, termasuk semuanya sampai kepada fotokopi jasa, ini fotokopi pak terakhir, SK pangkat terakhir, ini passing, ini ya CPNS, PNS, TPL, SK mutasi, SK ini SKP ya, sampai kepada ijazah itu nanti harus di di-scan ya. Kemudian berkas persyaratan tersebut dibuat dengan ketentuan berikut untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya. Golongan 2 yang SD ini map warna merah ya. Kemudian golongan 3 dan 4 ya SD ini map warna biru. Golongan 3 dan 4 untuk TK dan SMP ini map warna kuning. Ini berkaitan dengan pemberkasan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang akan mempersiapkan diri untuk kenaikan Oktober ya nanti 2022 ya, itu harus dipersiapkan. Sebentar ya. Pak, masih nyampaikan materi Pak? Masih nyampaikan materi ya? Ya, paling 30 menitan lagi. Ya. Baik Bapak Ibu ya, itu berkaitan dengan pemberkasan. Kemudian materi yang kedua ya, yang ditugaskan kepada saya ya, berkaitan dengan PKB ya. Ya. Baik. Tugas yang kedua untuk menyampaikan PKB pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ya.
sebentar nanti akan diinginkan dulu. Lama sekali ini berkaitan. Ya. Ini berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Belum kelihatan Bapak Ibu? Halo? Ya. Ya. Bapak Ibu sudah muncul? Halo? Sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Belum? Belum, Pak, belum. Ya, belum. Mungkin Masih proses kali, Pak ya. Proses ya. Baik, saya akan sambil cerita ya. Sampai? Belum, Pak. Belum ada. Oke ya, ini berkaitan dengan PKB ya, latar belakangnya ini peraturan menteri ya, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Kita masih menggunakan nomor 16 tahun 2009 lah, tentang jabatan dan angka kreditnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu masih belum muncul Pak dan Belum, Pak. lemot banget ini. Lagi ada AMBK ini di sini. Baik. Ada. Muncul? Halo? Belum, Pak. Saya ulangi lagi ya. Belum. Saya ulangi lagi. Iya. Waduh, tidak bisa. Sambil itu aja ya, Pak ya. Nah.
Kelihatan Pak? Belum, Ya, Pak. kelihatan. Belum. Oh, masih sekali. Kok lama banget ini ya. Baik, sambil saya cerita aja Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan sampai. Jadi berkaitan dengan PK ini pengembangan kebiasaan berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya ya. Sekarang nyampe ya. Sudah Pak, ya. Nah, baik ya. Ini berkaitan dengan PKB ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama berkaitan dengan pengembangan diri. Kemudian yang kedua berkaitan dengan publikasi ilmiah. Dan yang ketiga berkaitan dengan karya inovatif ya. Berkaitan dengan pengembangan diri ya. Ini ya, ini pengembangan diri ini tadi sudah disampaikan. Yang pertama berkaitan pendidikan dan latihan fungsional ya dan teknis. Ini berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi guru dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin ya dari instansi yang berwenang. Seperti kegiatan sekarang adalah kegiatan yang legal ya, bahkan dibuka oleh kepala dinas melalui kepala bidang pendidikan sekolah menengah pertama. Artinya kegiatan ini adalah sah dan kita berhak untuk mendapatkan sertifikat ya dari kegiatan ini dan nanti bisa dihitung angka kreditnya. Dan cara penghitungannya Bapak Ibu ini berkaitan dengan diklat fungsional. Nih kemarin nih ada perhitungan yang awalnya ini kalau 80 itu kan bisa 2 kali ya, bisa angka 2. Ternyata angka kreditnya sekarang sudah diperbaharui ya. Jadi kalau perhitungan kita kegiatan kita adalah 30 jam ya sampai 80 jam itu angka kreditnya 1. Kemudian dari 81 sampai 180 adalah 2. 181 sampai 480 itu adalah 3. Kemudian 481 sampai 640 itu 6 ya dan sampai 900. Makanya Bapak Ibu lihat sertifikat yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu ya, seperti sekarang kegiatan kita Pak Darno berapa jam ini yang 4 hari ini? 32 Pak. 32. Jadi sekalipun lebih dari 30 tetap angka kreditnya dihitung 1 ya. Dan itu Bapak Ibu mudah-mudahan nanti sertifikat-sertifikat itu dikumpulkan, didokumentasikan dan dihitung. Nah kemarin banyak teman-teman kita karena saking sulitnya ya untuk mengumpulkan sertifikat yang berkaitan dengan diklat fungsional itu mereka mengumpulkannya dari awal. Nah, sertifikat-sertifikat yang kita miliki ya sebelum kenaikan pangkat ya untuk pangkat berikutnya itu tidak bisa diperhitungkan. Misalkan ketika kita ini mulai kena perhitungan kita ini misalkan 30 Oktober misalnya ya 30 Oktober. Nah, itu dari 30 Oktober itulah
mulai sertifikat bisa dihitung. Kalau 30 Oktober terhitungnya ke belakang, itu dianggap sudah dimasukkan kepada perhitungan angka kredit pada kenaikan pangkat sebelumnya. Karena itu Bapak Ibu jangan menyimpan sertifikat. Ya, ini terlalu banyak sertifikat kita nih tahun ini, sehingga buat naik tahun depan saja itu tidak bisa digunakan. Nah, karena itu Bapak Ibu yakinkan semua sertifikat ketika Bapak Ibu sudah selesai ya kegiatan itu langsung didokumentasikan, dibuatkan laporannya. Itu berkaitan dengan diklat fungsional. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan kolektif guru ya. Ini seperti Bapak Ibu ini yang sangat rajin ini di KKG atau di MGMP ini ya, atau K3S, MKKS ini. Kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, seperti KKG, MGMP ya, Asosiasi Profesi Guru, yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Ini seringkali kita banyak sertifikat-sertifikat yang di luar ya, diklat keguruan, diklat pendidikan ya. Seringkali kita secara menghitungnya keliru ya. Kayak kepramukaan gitu kan. Nah, pramuka itu. Kalau hanya kepramukaan yang ekskul itu tidak dimasukkan ke sini karena itu masuk ke kegiatan penunjang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini kegiatan kolektif guru angka kreditnya ini karena untuk lokakarya ya, kegiatan bersama seperti kelompok musyawarah kerja guru ya KKG ya, untuk penyusunan perangkat misalkan kurikulum ya dan atau yang lainnya. Nah, angka kreditnya 0,15 setiap kegiatan. Kemudian kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi panel ya. Kemudian bentuk pertemuan ilmiah yang lain ya sebagai pembahas atau pemakalah 0,2, sebagai peserta 0,1. Kemudian kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru termasuk ini in-house training ya yang 30 jam itu 0,1. Artinya Bapak dan Ibu bahwa kegiatan kolektif guru itu juga bisa diperhitungkan angka kreditnya. Maka yakinkan kegiatan Bapak Ibu ya untuk kolokium, untuk diskusi, yang pertama fotokopi surat tugas. Makanya selalu ada kegiatan ada surat tugas dari kepala sekolah atau instansi lain yang terkait. Kemudian surat tugas itu disahkan oleh kepala sekolah. Apabila penugasan bukan dari kepala sekolah, misalnya dari instansi lain atau kehendak sendiri, harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang bukan ditugaskan oleh kepala sekolah, tapi Bapak Ibu sendiri ingin mengikuti kegiatannya, yakinkan Bapak Ibu memiliki surat persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti dibuat oleh guru yang bersangkutan. Itu yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu ya berkaitan dengan pengembangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan publikasi ilmiah ya. Ini yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah ya. Pemasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah ini 0,2 ya. Kemudian pemasaran narasumber pada kolokium atau diskusi ilmiah 0,2. Tapi semua kegiatan ini tetap harus ya Bapak Ibu melengkapi fotokopi surat tugasnya ya dengan baik, dengan tertib, karena Bapak Ibu hakikatnya melaksanakan tugas adalah tugas dari kedinasan ya. Tadi kalau tidak ada berarti persetujuan ya dari kepala sekolah. Kemudian berkaitan dengan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah. Ini Bapak dan Ibu ya. Yang pertama ini gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Ini berupa buku yang diterbitkan ber-ISBN. Makanya kalau Bapak Ibu menulis buku, yakinkan bahwa penerbit Bapak Ibu ini ya bukunya sudah ber-ISBN ya. Itu diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari BSNP ya. Sebenarnya bukan hanya BSNP ya, dulu mah ada dari Puskur, dari Pusbuk ya, dari Musbah. Itu adalah bagian yang mengakreditasi dan mengakui keberadaan buku kita.
Kemudian yang kedua berupa tulisan atau artikel ilmiah hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi. Ini juga diberikan angka kreditnya 3. Kemudian berupa tulisan atau artikel ilmiah hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi ya. Kemudian jurnal perguruan tinggi belum terakreditasi nasional, jurnal internasional belum bereputasi, jurnal online yang jelas. Nah, ini harus ada nomor elektroniknya, ISN-nya tetap harus ada ya. Nah, ini akan diberikan penghargaan juga. 2. Kemudian berupa tulisan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat kabupaten kota ya. Dan alhamdulillah teman-teman guru ya sekarang ini sudah sudah banyak yang artikelnya atau laporan hasil penelitiannya itu diterbitkan di jurnal-jurnal pendidikan ya di kabupaten kota. Alhamdulillah. Kemudian Bapak dan Ibu yakinkan tadi kalau jurnal penelitian berarti harus ISSN ya, ada nomor statistiknya. Kalau buku ada ISBN-nya. Kemudian berikutnya adalah publikasi ilmiah. Ini publikasi ilmiah ini berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan. Tadi misalkan ada makalah berupa tinjauan atau gagasan pengalaman terbaik best practice ya. Ini memang best practice. Kalau tadi PTK ya, PTK, PTS, kalau pengawas namanya PTKP gitu ya, penelitian tingkatan kepengawasan, itu harus diseminarkan ya. Kalau diseminarkan berarti ada undangan seminar, kemudian ada daftar hadir ya, minimal yang hadir adalah 16 orang dalam pelaksanaan seminar itu. Berarti kalau di MGMP ya ada beberapa teman yang harus dilibatkan dalam peserta seminar itu sendiri. Makanya jelas ada undangan. Kemudian publikasi ilmiah ini berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Ya ini artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa. Ini tingkat nasional. Ini juga dapat nilai 2. Kemudian artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa atau koran, majalah tingkat provinsi atau kabupaten kota atau media online yang mempunyai alamat website resmi ya. Misalkan dulu kalau di PGRI itu ada misalkan Suara Guru ya, ada Suara Daerah juga ada ya. Kemudian ada Bhinneka Karya itu juga diakui ya secara keorganisasian. Kemudian Bapak dan Ibu, ini berikutnya berkaitan dengan publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal ya. Ini artikel gagasan ilmiah, ini best practice ini. Dan untuk best practice Bapak Ibu harus sudah dimulai khusus bagi kepala sekolah. Nanti ketika sudah selesai masa bakti masa periodisasi kepala sekolahnya, misalkan 4 tahun ya. Nanti kalau berprestasi dinaikkan lagi 4 tahun. Kalau berprestasi masih 4 tahun sampai 12 tahun. Ketika 12 tahun wajib mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah secara nasional. Dan mereka wajib membuat best practice. Dan disitulah best practice itu menjadi patokan atau persyaratan pertama dalam karya tulis seorang kepala sekolah ketika dia diuji PPKS-nya. Ya. Dan Kabupaten Bogor ya kemarin ya justru banyak yang tidak lolos ya gara-gara best practice-nya keliru. Karena itu saya sarankan kepada Bapak Ibu ya agar segera berlatih bagaimana cara menyusun laporan best practice yang benar dan disahkan oleh tim penilai. Kemudian berikutnya artikel gagasan ilmiah best practice dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional ya tidak terakreditasi atau tingkat provinsi. Jurnal perguruan tinggi belum terakreditasi ya. Makanya yakinkan semuanya itu ya. Tuh. Kemudian Bapak dan Ibu ini publikasi ilmiah, ini ada angka kreditnya ya, buku pedoman, buku pengayaan, teks pelajaran ya. Kemarin teman-teman guru SMP yang membuat buku modul ya, modul untuk anak-anak kita ya. Nah ini untuk buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus diikut sertakan dalam penilaian di BSNP ya.
itu angka kreditnya 6 ya. Buku teks pelajaran yang dicetak oleh penerbit ya dan ber-ISBN itu 3. Kemudian buku teks pelajaran yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN ini tetap dihargai itu 1. Kemudian buku bidang pendidikan, ini buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, ini 3. Kemudian buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit tetapi ber-ISBN, ini 1,5. Kemudian modul yang kemarin ya ramai-ramai kita baik guru SD ya, pengawas SD, kemudian kepala sekolah ya dan pengawasnya membuat modul ya, modul dan diklat yang digunakan di tingkat provinsi. Itu 1,5. Kita digunakan di kabupaten ya, bahkan kemarin buku-bukunya memang sudah dimasukkan kepada di kearsipan, sekarang Pak dimasukkan kepada elektronik ya, library. Jadi masuk kepada perpustakaan elektronik ya, modul-modul kita yang kemarin dibuat oleh Bapak dan Ibu. Kemudian modul dan diklat yang digunakan di sekolah itu 0,5. Jadi semuanya dihargai ya. Kemudian buku hasil karya terjemahan itu angka kredit. Kemudian buku pedoman guru, ini buku pedoman guru ini 1,5 ya. Nanti kalau Bapak Ibu sebagai pengawas misalkan membuat buku pedoman itu tetap dihargai ya. Nah, ini menemukan teknologi. Ini berkaitan dengan karya inovatif ini ya, kategori kompleks ya, yang lengkap ya, ada diberikan buku pedomannya, ada catatannya, tahapan-tahapan kegiatan itu yang kompleks sekali itu 4. Yang kategori sederhana adalah 2. Kemudian menciptakan karya seni. Nah, kemarin ada teman kita yang misalkan membuat lagu Sunda ya. Nah, kebetulan saya yang melakukan penilaiannya di angka kredit itu didokumentasikan dalam bentuk CD kan ya. Kemudian diminta pengakuannya dari jajaran seni Kabupaten Bogor dan diakui, dan itu bisa dinilai angka kreditnya. Yang kompleks sampai 4, yang kategori sederhana 2. Nah, ini berkaitan dengan karya inovatif. Kemudian membuat atau memodifikasi alat pelajaran peraga dan praktikum ya. Ini Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan alat peraga ini memang seringkali kita tidak membuatnya paten, jadi hanya cukup di kertas saja. Karena itu Bapak Ibu ini dimulailah ya melakukan analisis kebutuhan alat peraga dari setiap mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ya, setiap konteks apa ini yang diperlukan ya alat peraganya. Nanti bisa dihitung angka kreditnya ya. Kemudian yang berikutnya alat praktikum ya, ini kategori komplit, kemudian kategori sederhana, nilainya 4/2. Kemudian Bapak dan Ibu ini mengikuti pengembangan penyusunan standar atau pedoman soal dan karena ada beberapa teman guru yang diikut sertakan dalam penyusunan atau pedoman penyusunan soal dan sejenisnya. Ini tingkat nasional, tingkat provinsi ya. Jadi, tapi kalau untuk di tingkat kabupaten masih belum diperhitungkan. Baik Bapak dan Ibu, jadi pada PKB ini ya yang secara umum jadi dibagi 3 sekali lagi. 1 berkaitan dengan pengembangan diri yang berkaitan dengan kegiatan diklat fungsional, kemudian publikasi ilmiah ini PI, dan ini juga memang dituntut ya berkaitan dengan PI ini, dan kembangkan pada kurikulum 2013 ini adalah pada KI 4 ya. Jadi C4 4C plus PI ya, critical thinking, kemudian kreatif, kolaboratif, dan PI. PI ini publikasi ilmiah. Memang sudah dari awal sudah diantarkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah karya inovatif. Baik Bapak dan Ibu, materi yang saya sampaikan kurang lebih ada 2 materinya. Yang pertama berkaitan dengan pemberkasan kepegawaian yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang paling pokok yang terjadi perubahan adalah pencantuman gelar. Sebelum Bapak Ibu mau naik pangkat itu harus diurus dulu ke kepegawaian. Berbeda dengan tahun lalu ya atau tahun-tahun sebelumnya, kita bisa disatukan antara kenaikan pangkat dengan pencantuman gelar. Mulai tahun ini ya, kemarin yang periode untuk kenaikan April 2021 itu sudah mulai ditunda. Artinya BTL ya, berkas tidak lengkap. Kemudian berkaitan dengan pengembangan diri ini ya alhamdulillah IMGMP secara rutin ya, secara terus-menerus ya dilakukan kegiatan pengembangan diri. Dan mudah-mudahan nanti Pak Darno sertifikatnya ya
ya bisa berbarengan lah minimal beberapa hari atau beberapa minggu sehingga bisa di tangan teman-teman peserta kegiatan ini. Kemudian publikasi ilmiah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah memulai ya menulis ya minimal modul untuk di kelas ya di sekolah sendiri. Tapi yang paling penting Bapak Ibu nanti ketika punya karya-karya ilmiah itu tolong mohon minta surat keterangan ya yang menyatakan bahwa karya kita ini didokumentasikan di perpustakaan sekolah ya dan digunakan di sekolah. Itu harus dilakukan. Kemudian karya inovatif. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman mempermudah dalam pangkat pada tahun berikutnya. Dan mohon maaf ketika sudah selesai sidang untuk persiapan periode April 2021 berarti untuk Oktober tahun 2022 harus sudah disiapkan dari sekarang. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada Rono dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berikan aplaus ya pada Pak Korwas. Bapak Ibu tepuk tangan ya. Oke, Pak Korwas masih ada waktu sedikit. Ya, ada teman yang mau nanya nih. Oh iya, makasih. Ya. Yang sudah raise hand, Bapak Ibu yang mau bertanya raise hand ya. Ini ada Bu Frinalita. Ya, silakan sebutkan dari SMP mana dan yang mau ditanyakan apa ya. Silakan Bu Frinalita ya. Halo Bu. Ya. Halo, maaf Pak, itu masih yang tadi Pak. Oh, ini mau bertanya. Jadi lambaian tangan yang tadi tidak diturunkan kayaknya. Oh, ya. Bapak Ibu, ya. Silahkan kalau yang di chat kita lihat nih. Oh, file ya. Ya, nanti file. Oh, mohon Putri Ratna, silahkan Putri Ratna yang di chat ya. Putri Ratna mana? Bapak. Ya. Halo Putri Ratna. Ya. Ya, silahkan Putri Ratna menyampaikan. Suaranya masih termute. Putri Ratna. Mohon untuk ini Pak, bentuk PKG yang 360 derajat itu bentuknya seperti apa ya? Oh, bentuknya. Ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ibu sudah punya aplikasinya belum? Belum Pak. Belum. Nanti ada nggak di sini ya? Mau saya liatin ya. Atau Ibu bisa ya mencari beberapa referensi lah, sudah banyak sekarang yang 360. Yang paling penting penilaiannya bukan hanya ya penilaian dari kepala sekolah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran semata ya, dari mulai kegiatan inti kegiatan awal kegiatan ini sampai kegiatan akhir. Namun selain daripada itu Bapak Ibu juga dinilai ya itu dari peserta didik ya. Jadi dari peserta didik dinilai juga dari komite ya, dinilai juga nanti dari tenaga perpustakaan. Pokoknya yang ada keterkaitannya itu Ibu lengkap diberikan penilaian oleh semua stakeholder yang ada di lingkungan kita ya. Ya. Tapi nanti kalau ada Ibu ini dari mana ini Ibu? Oke, Ibu Soraya sama ya, pertanyaannya sama. Bapak Ibu silahkan kalau masih ada. Ini Putri Ratna tadi udah ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat bergabung juga Ibu Dwi Yusmiharsi ya. Beliau pengawas juga narasumber nanti akan menyampaikan dari Rabu ya. Iya, terima kasih Kang Haji. Ini saya sambil menilai di asesor guru penggerak nih. Oh iya Bu, tetap semangat Bapak Ibu. Ibu Bu Dwi ini semangat terus nih. Ya, Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu masih adakah yang ingin ditanyakan untuk nanti kalau memang ini kayaknya berkaitan dengan PKG 360 derajat ini kayaknya memang harus ada diskusi khusus Pak. Kalau nanti ada kegiatan dimasukkan ke materi saja itu.
ya. Iya, Bu, Pak. Ya. Besok bersama ini Ibu Sadiah ya tentang PKG 360 itu besok dibahas ya. Iya. Materinya besok, Pak. Oh, Ya, Bu. materinya masih ada ya kepada Ya, Ibu besok. tadi? Ibu siapa Ya. tadi? Ibu Rina ya siapa? Tri Ratna. Bu Tri Ratna mau resen lagi nih, mau bertanya? Ya. Ibu Ratna. Tidak, Pak. Tidak. Makasih. Jadi insya Allah besok Ibu secara tuntas Ibu akan mendapatkan pengalaman baru berkaitan dengan PKG. Baik. Ibu Prinarita mau bertanya ini, Rasen? Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Saifullah. Mangga. Waalaikumsalam. Saya dari Sumatera Barat, Pak. Jauh Sumatera Barat, ya jauh ini. Ini banyak jauh. Jawa, Pak? Ya, ada teman-teman yang ikut. Ya. Silahkan, ya. Oh, iya. Oke. Ibu Prinalita Asmara. Ya, oke. Mangga Ibu. Iya, Pak. Ya. Gini, Pak. Jadi saya lagi ini udah mengusulkan bahan buat naik pangkat ke golongan 4A. Nah, jadi di SKP nilai Pak saya yang sampai Desember 2020 itu sudah mencapai 460. Nah, jika nantinya saya mau mengusulkan untuk 4B, apakah saya harus mengumpulkan 100 lagi? Atau setelah di atas 500 saya sudah boleh mengusulkan lagi, Pak? Yang pertama Ibu, jika angka kredit Ibu ya hanya bisa naik pangkat untuk tahun berikutnya sudah mencukupi, Ibu tidak harus menunggu 4 tahun ya. Tidak harus menunggu 4 tahun ketika angka kredit Ibu jumlahnya sudah mencukupi untuk kenaikan berikutnya pada tahun ini ya. Maka Ibu bisa 2 tahun mengusulkan karena Ibu termasuk yang istimewa. Tapi apakah angka kreditnya mulai PI-nya kan, pengembangan dirinya itu tetap dihitung dari 0. Jadi gitu Pak ya. Lagi ya, jadi tidak dijumlahkan yang ada ya. Oke, jadi tetap pengembangan dirinya Ibu harus disiapkan lagi, dikumpulkan lagi dari 0 lagi. Oke ya Bu ya? Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, berikutnya ada Pak Omon Satriman yang udah resen. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ini Pak Omon? Saya Pak dari Sumedang, Kabupaten Sumedang. Ya. Ingin menanyakan Pak Saifullah, kalau ini misalkan PTK, PTK itu apakah bisa dijadikan buku gitu ya? Terus angka kreditnya berapa? Terus di PTK Pak, di PTK katanya dalam satu siklus itu harus minimal 2 pertemuan. Mungkin cukupkan sekian dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Penelitian tindakan kelas ya. Bapak paling banyak dalam 1 tahun membuat hanya ada 2. Tidak boleh lebih. Ya, jadi maksimal itu 2 itu berarti 1 semester 1. Kemudian berapa siklus dalam setiap laporan PKG ya? Ya sekurang-kurangnya 2 siklus Pak ya. Sekurang-kurangnya 2 siklus. Tapi masih belum juga boleh 3 siklus. Bahkan boleh sampai paling Bapak Ibu masih belum juga terpenuh, paling banyak sampai 5 siklus. Atau ada yang mencoba 8 siklus. Kalau sudah selesai tetap tidak terjadi perubahan, sudah disudahi aja sampai di situ ya. Jadi sekurang-kurangnya Bapak menyusun 2 siklus saja ya. Oke ya Pak ya. Oke. Kemudian berkaitan nilai angka kreditnya ya. Untuk PTK, PTS ini nilai angka kreditnya hanya ada 2 Pak nilainya, 0 dan 4. Ketika PTK itu benar, maka nilainya 4. Ketika PTK itu salah, nilainya 0. Artinya Bapak harus membuat laporan PTK kembali, judul yang berbeda. Kemudian kalau sudah lolos, sudah nilainya angka 4, dan ketika Bapak mau naik ke 4B dan selanjutnya, itu wajib dijurnalkan. Dan jurnal menjadi persyaratan dan diberikan penghargaannya 1. Ya. Makanya nanti ketika Bapak mau naik ke 4B kan harus 12 Pak itu ya. Berarti harus ada 3 PTK, berarti 4 kali 3 12,
plus hanya salah satu saja yang dipublikasikan, Pak. Nilainya 1, maka nilainya menjadi angka 13. Ya, Pak Omon? Ya, ya. Orang Sumedang mah bahasa Sunda ini. Iya. Oke, terima kasih. Kalau ini Pak, kalau jurnalnya nasional gitu, kita diterbitkannya nasional kan kabupaten yang 1, provinsi 2, angka kreditnya kalau tadi menurut Bapak itu gimana? Kalau jurnal penelitian itu, jurnal pendidikan, jurnal penelitian itu ya, Bapak Ibu yang paling penting ber-ISSN. Jadi ada nomor statistik dari LIPI, Pak, ya. Nah, kalau tidak ada itu mau nasional maunya tidak dihargai tetap kalau untuk jurnal penelitian. Ya. Oke ya, Pak ya? Ya. Jadi yakinkan laporan penelitian tindakan kelas Bapak itu dipublikasikan di jurnal yang sudah ber-ISN. Kalau buku, yakinkan bahwa buku Bapak Ibu sudah direkomendasi oleh ISBN, ya, dan ada pengesahannya, Pak, kalau nilainya ingin maksimal, ya. Kalau dulu kan dari BSNP, ya. Tapi ada beberapa yang mengesahkan buku kita ini bukan hanya BSNP, Pak. Ada Musbah, ada Puskur kan ya. Nah, itu yang diberikan kewenangan sehingga banyak buku-buku kita yang diterbitkan dari beberapa lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Terima kasih, Pak Omon. Ya, jadi boleh Pak ya. Boleh dari PTK kita bikin dibukukan gitu. Apakah boleh atau tidak itu sebenarnya tergantung Bapak cara menulisnya. Karena sistematika penulisan laporan PTK dengan ya buku pelajaran ya atau buku sumber itu tentu cara penulisannya yang berbeda ya. Tapi kalau Bapak ingin membuat buku panduan penyusunan PTK. Nah, tadi yang saya katakan panduan ya, itu diperbolehkan ya. Kalau nanti antara buku dengan PTK pasti berbeda, sistematika penulisannya, tujuannya juga berbeda, sasarannya juga berbeda. Terima kasih Pak Omon ya. Ya, ini Pak angka kreditnya kalau kita misalkan dari PTK ingin kita bukukan dengan berbagai ada tambahan itu ini terus kita sudah diterbitkan misalkan secara nasional, angka kreditnya berapa Pak? Tergantung Pak ya, tergantung yang menerbitkan. Kalau Bapak Ibu sudah kalau dalam bentuk buku sudah bagus, sudah terakreditasi lembaganya, kemudian sudah ber-ISBN, diakui dan disahkan Pak ya. Disahkan itu bisa sampai 12 Pak nilainya. Jadi kalau bukunya sudah disahkan, karena ada setiap tahun ada penilaian Pak ya. Jadi buku-buku itu yang kita ini sekalipun sudah diterbitkan tapi belum ada pengesahan. Ya, kalau dulu dari BSNP ya. Kalau belum ada pengesahan tetap nilainya rendah ya. Paling 4 atau 2. Oke. Nanti dikembalikan lagi kepada tim penilai Pak ya. Termasuk kontennya di dalamnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Bapak Korwas ya. Hari ini kita mendapatkan ilmu banyak ya. Terima kasih Pak Korwas atas materinya. Ya Bapak Ibu, terima kasih juga atas kehadirannya. Untuk terakhir, apakah Bu Dwi ingin menyampaikan sesuatu untuk hari ini atau nanti aja hari Rabu? Halo Bu Dwi, mungkin lagi sibuk ya? Ya. Sepertinya Rabu saja ya Pak ya. Ya, hari Rabu ya. Ya Bapak Ibu nanti ya, hari Rabu terima kasih. Bersama dengan Ibu Dwi ya tentang PI dan KI ya dan lain-lain akan lebih diperdalam lagi oleh beliau ya. Pak Korwas, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Ya Bapak Ibu kita berikan aplaus lagi pada Pak Korwas. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih dan mohon maaf kepada semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dari saya sekalian, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Besok kita di hari yang kedua akan bersama dengan tim perlindungan kredit ya, Ibu Esadiah tentang PKG yang tadi tanyakan ya, 360 derajat, tentang format-formatnya, pengamatan, pemantauan, termasuk menyusun di file Excel itu nilai dupaknya Bapak Ibu ya, dari unsur utama, unsur penunjang ya.
besok jangan lupa kita masuk di room kalau bisa jam 12.40 Bapak Ibu ya, 15 menit sebelum jam 1 Bapak Ibu udah masuk, sehingga supaya tertib Bapak Ibu ya, tidak menunggu-nunggu yang temannya yang lain ya, seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran hari ini, semoga mendapatkan tambahan ilmu buat Bapak Ibu dan lebih mempersiapkan diri kita, mempersiapkan administrasi untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu, untuk hikmahnya acara ini, mari kita tutup sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekilafannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silahkan leave, istirahat. Kita akan bertemu lagi besok siang. Silahkan leave. Terima kasih.